أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Dengar jawaban salamnya sepertinya belum makan malam ya. Sama, kita juga belum makan malam ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Muddathir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, RT RW, pengurus masjid yang hadir pada malam hari ini, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang besar tak kami sebut gelar, yang kecil tak kami himbau namanya, semuanya insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang, sehingga malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban yang utama bagi kita, yakni salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan beriktikaf, berdiam diri di rumah Allah, diisi dengan kajian, mau'izah, majelis ilmu sampai masuknya waktu Isya. Nah, ini amal yang luar biasa ya, tak banyak orang mau seperti ini. Lihat berapa banyak orang yang hidup di lingkungan kita dan berapa kemudian yang mau mengambil kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikannya. Dalam suatu riwayat Rasulullah menyampaikan thalathun kaffaratun, ada 3 di antara hal yang kemudian kalau kita kerjakan bisa menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nih banyak dosanya, banyak maksiatnya, cuman Allah tutup dosa tersebut, Allah tutup maksiat tersebut, Allah sembunyikan aib kita. Kalau ditampakkan, Ustadz tak berani duduk di depan sini nih, karena Ustadz juga ya tak luput dari kesalahan, tak luput dari maksiat. Tapi karena kasih sayang Allah, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasannya Allah itu saking berkasih sayangnya kepada kita, ada minimal 4 hal yang Allah tidak putuskan dari kita walaupun kita bermaksiat kepada Allah. Yang pertama dikatakan rizquhu, rezeki kita. Ada orang yang bahkan tak menyembah Allah, menyembah patung-patung, ataupun tidak beribadah kepada Allah, tidak percaya adanya Allah, tetapi rezekinya masih Allah berikan. Kemudian sihhatuhu, kesehatan. Ada orang tak pernah nampak solat, tak pernah hadir di masjid kita ini, puasa Ramadannya siangnya makan santai saja, tapi dia tetap diberikan kesehatan, bukan karena dia ahli ibadah, tapi karena Allah kasih sayang kepada hambanya. Kemudian apa? Nah, ini diantaranya Allah tutup aib dan dosa kita ini. Kemudian yang selanjutnya dikatakan Allah menangguhkan siksa untuk kita ini. Maka ada kemudian namanya babut taubah, pintu kita untuk bertaubat. Karena malaikat juga kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak buru-buru mencatat dosa kita itu,
Nah, ini juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi apa? Ditangguhkan. Ya, malaikat menahan dulu pena catatannya itu. Ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan lebih dari itu. Kalau seandainya kita kemudian beristighfar, sadar akan dosa kita, menyesalinya, kemudian bertaubat kepada Allah, maka malaikat tidak jadi mencatat dosa yang kita perbuat. Kebalikannya, lewat kotak infak depan kita, kita masukkan 2.000, 5.000, 10.000, malaikat berebut ingin mencatat kebaikan yang kita lakukan. Maka ini bentuk kasih sayang Allah. Maka malam hari ini Allah pilih kita duduk di sini beriktikaf di rumah Allah, dan satu di antara penyebab diampuninya dosa-dosa kita, intizarus salati ba'da salah, menunggu datangnya satu salat setelah melaksanakan satu salat. Tadi kita selesai maghrib sambil menunggu datangnya isya. Di antara dua waktu ini berdiam diri kita di rumah Allah, malaikat mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, cemas bapak nih, Ustaz doanya kok kayak doa orang yang sudah meninggal ya. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, tak ada yang lebih kita dapatkan ataupun yang lebih kita butuhkan daripada dua ini. Apa? Rahmat Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang memasukkan kita ke dalam surga. Bukan sholat kita, bukan sedekah kita, bukan puasa kita. Nah, ini yang menyampaikan oleh Rasulullah, bukan saya yang ngomong. Kata baginda Rasul, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih. Di antara kalian ini, kata baginda Rasul, yang dihadapi Rasul siapa? Para sahabat. Siapa para sahabat ini? Ibadahnya luar biasa, ketaatannya, keimanannya, bahkan Allah memberi mereka sifat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang yang Allah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho dengan ketetapan Allah. Di hadapan sahabat Rasul katakan, tak masuk surga di antara kalian ini dengan amalnya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau wahai baginda Rasul? Kata baginda Rasul, wala ana, tidak juga dengan saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali karena Allah menghujani saya dengan curahan rahmat, yakni kasih sayang Allah. Maka ini yang kita harapkan, Allah berkasih sayang kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah terima amal kita yang mungkin tak seberapa itu. Mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa mengetuk pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka intizarus salah, menunggu datangnya waktu suatu salat, selesai satu salat ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, kalau ada pengajian di masjid kita ini, mudah-mudahan kita tidak pernah absen, selalu hadir, duduk, meluangkan waktu yang mungkin hanya sekali sebulan atau 2 kali sebulan, dan mudah-mudahan yang sedikit itu menjadi sebab kemudian kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dalam keseharian kita ini memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, juga menjadi sebab mudah-mudahan kita mendapat syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nyatakan, aulan nasibi, orang yang paling dekat denganku yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti di akhirat, aktsaruhum salatan alayya, orang yang banyak bersolawat kepadaku. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Nabi, apa yang kita lakukan? Banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu kita baca. Mudah-mudahan semakin banyak. Satu salawat yang kita baca dibalas 10. 10 yang kita baca dibalas 100. 100 yang kita baca dibalas 1000. Begitu rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kajian kita kajian tentang tafsir, yakni mengutip beberapa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita pahami maknanya. Mudah-mudahan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini kita membahas surah Al-Ma'arij ya. Surah Al-Ma'arij yang ini sebagaimana
dijelaskan oleh para ulama tafsir kita, ya, surah Al-Ma'arij, ya, di antara isinya menjelaskan kepada kita sifat manusia yang melekat pada diri manusia itu. Apa sifat yang melekat pada diri manusia ini? Ada namanya sifat innal insana khuliqa halu'a. Sifat halu' ini yang kemudian melekat pada diri kita. Apa maknanya? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Dua sifat yang melekat pada diri manusia ini adalah sifat kikir dan kemudian sifat banyak mengeluh. Diberi sedikit ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluhnya luar biasa. Padahal ya sudah diberikan nikmat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun namanya, tetapi diuji dengan satu ujian, dia lupa akan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ini sifat kita. Maka jangan heran kalau kita hidup bertetangga, kita sudah baik kepada tetangga kita bertahun-tahun namanya, tiba-tiba ada kita melakukan satu kesalahan. Apa yang diungkit tetangga kita? Itu satu kesalahan itu yang diingat-ingatnya. Nah, ini karena memang sifat manusia. Sifat manusia yang kedua yang melekat pada diri kita ini ialah sifat kikir. Kalau diberikan nikmat, dia tak mau berbagi kepada orang lain. Ingin nikmat itu dikuasainya sendiri. Ini sifat yang berbahaya juga. Dua sifat ini ada pada diri kita. Kalau hanya dalam diri kita tak nampak ataupun tidak dikerjakan, tidak berefek dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak jadi masalah. Karena dia hanya melekat saja pada dalam diri kita, tapi tidak kemudian memberikan efek dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya kita bisa melawan sifat kikir itu, kita bisa melawan sifat banyak mengeluh. Nah, dalam surah Al-Ma'arij inilah yang kemudian dijelaskan kepada kita bagaimana untuk menghilangkan dua sifat ini agar tidak memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak salah, minimal di sini disebutkan ada 8 golongan orang-orang yang kemudian mampu melepaskan diri dari sifat banyak mengeluh dan sifat kikir ini. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai ayat 20 ataupun ayat 35, ya, dijelaskan di sinilah bentuk golongan orang-orang yang kemudian kalau memiliki sifat-sifat ini, maka insya Allah dia tidak akan banyak mengeluh dan kemudian tidak akan kikir dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Siapa 8 golongan ini? Yang pertama disebutkan dalam ayat yang ke-22 ini, illal musallin, yang dikecualikan daripada orang-orang yang banyak mengeluh dan kemudian tidak kikir dalam hidupnya adalah orang yang senantiasa salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Salat, tidak hanya salat, tapi salat selama-lamanya. Maknanya apa? 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tak pernah ditinggalkan. Ya, meskipun mungkin sendiri ataupun tidak secara berjamaah, walaupun mungkin diundur-undur waktunya, tidak di awal waktu, yang penting dia sudah melaksanakan 5 waktu ini sehari semalam yang menjadi kewajiban bagi kita ini, tak pernah ditinggalkan. Maka otomatis orang yang lalai dari sholat 5 waktunya, pastilah 2 sifat yang melekat pada dirinya ini akan berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari. Nikmat yang didapatkan tak mau berbagi. Kemudian apa, diuji sedikit dengan ujian tidak mau bersabar. Karena orang-orang yang bersabar dengan ujian Allah ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang yang nanti mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
Maka sifat sabar ini adalah sifatnya para ulul azmi minar rusul. Mereka para nabi dan rasul yang punya kedudukan yang lebih dibanding daripada nabi dan rasul yang lain. Karena apa? Karena mereka banyak diuji dalam kehidupannya sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, milikilah sifat yang pertama ini. Orang yang selalu melaksanakan salat 5 waktu. Kenapa? Kalau kita salat 5 waktu, berarti setiap harinya itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau komunikasi kita sesama manusia bermasalah, pasti tidak enak, hidup kita itu ada rasa-rasa yang ada yang menjanggal ya di dalam hidup kita. Kalau ada kita ini komunikasi tidak baik, tidak lancar satu dengan yang lainnya. Contoh saja, kita punya handphone ya, tak ada pulsanya, tak ada paket internetnya. Bermasalah tidak komunikasi kita? Bermasalah. Nah, kemarin sempat error Telkomsel, banyak orang yang kemudian mengeluh rugi berjuta-juta rupiah, bahkan beratusan juta rupiah karena komunikasinya terhambat. Tapi kita banyak orang yang duduk di kedai kopi, masuk waktu zuhur santai saja, balak 6, balak 5. Masuk waktu asar lanjut terus ya. Padahal komunikasinya sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi merasa santai-santai saja. Nah, inilah orang-orang yang kemudian dalam hidupnya pasti kalau diuji dengan sedikit ujian oleh Allah, dia mengeluhnya luar biasa. Bahkan tidak mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada sesama manusia. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kata baginda Rasul, "Man asbaha", siapa yang bangun di pagi harinya, wa huwa yashku dhiqal ma'ashi, kemudian dia mengadukan sempitnya hidupnya kepada siapa? Teman kerjanya. Pagi-pagi berangkat ke tempat kerjanya, belum mulai kerja dia sudah cerita, waduh susah kali hidup ini dan lain sebagainya. Kata baginda Rasulullah, orang yang seperti ini ka'annama yashku rabbah, seolah-olah dia mengadukan Allah kepada manusia. Karena apa? Apa yang berlaku dalam hidup kita ini semuanya sudah menjadi garis takdir Allah. Lahir dalam keadaan ganteng, itu sudah takdir Allah. Lahir dalam keadaan kurang ganteng, juga itu takdir dari Allah. Lahir dalam kondisi miskin, juga itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang menjadi keputusan ataupun apa yang kita lewati dalam hidup kita ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berubah, kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin penting yang harus kita jaga. Nah, ini masalahnya nih, susahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang diceramahi ya orang yang sudah sholat biasanya. Nah, yang hadir-hadir ini sudah orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang masih melalaikan sholatnya ini jarang datang nampak batang hidungnya di masjid. Jarang pula mau berikut ke majelis ilmu, tak mau mendengar ceramah. Nah, ini maka menjadi tugas kita, kewajiban kita. Pulang kita ke rumah, ada tetangga kita, ada sahabat kita, ada anak-anak kita yang masih menganggap sepele, menganggap remeh mengerjakan sholat 5 waktu ini, kita sampaikan, kita ajak, jangan pernah bosan. Anak-anak kita yang kecil mulai kita didik. Kata baginda Rasul, "Muru auladakum bis salati fi sab'in." Suruh anak-anak kalian salat di umur 7 tahun. Jadi kalau anak kita sudah umurnya 7 tahun, mulai membiasakan masuk waktu zuhur, nak salat zuhur. Masuk waktu asar, nak salat asar. Suruh saja, jangan pernah bosan. Wadribuhum fi ashrin. Nah, kalau sampai umurnya 10 tahun tak mau juga sholat, tak biasa juga sholat, fadribuhum, pukul. Tapi pukulannya pukulan kasih sayang. Jangan pula pukulannya kayak pertandingan pertandingan smackdown ya, atau pertandingan tinju. Tidak, pukulannya pukulan kasih sayang untuk mengingatkan. Lihat Bapak Ibu, 3 tahun
lamanya kita disuruh Rasulullah untuk mendidik anak kita. 3 tahun berapa lamanya? 1 tahun 360 hari dikali 3 berapa sudah tuh? Nah, dikali berapa lagi? 1 hari berapa kali sholat? 5. 360 dikali 5 sholat dikali 3 tahun berapa jumlahnya? Nah, sebanyak itu minimal kita harus menyuruh anak kita untuk membiasakan sholat. Yang masalah kalau orang tuanya tak sholat, bagaimana mau menyuruh anaknya sholat? Nah, tapi insya Allah jamaah kita yang hadir di sini mudah-mudahan ya sesuai doa yang sering kita panjatkan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, atau doa yang lainnya Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa yang diajarkan bagaimana agar kita menjadi orang-orang ataupun kita diberikan keturunan yang menjaga sholatnya ya. Nah, ini poin yang pertama di antara golongan orang-orang yang mudah-mudahan kalau dia menjaga sholat 5 waktunya, insya Allah karena baik komunikasinya dengan Allah, ada permasalahan dalam hidupnya, dalam sholatnya itulah dia kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sholat ini memang kita mengadu kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan, ya Allah, sesungguhnya sholatku ini, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca lagi kita Al-Fatihah, itu dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang agungkanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Ikrar kita ya, janji kita, pengakuan kita, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa kata Allah? Hadza ma baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diusahakan di antara seminim-minimnya khusyuk dalam salat, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar hati kita, pikiran kita semuanya terpusat hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengingat yang lainnya. Kemudian kita berdoa setelah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza ma baini wa baina abdi wa li abdi ma talab. Ini antara aku dan hambaku, kata Allah, maka bagi hambaku apa yang dipintanya. Dikabulkan permintaan kita oleh Allah. Kita minta apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang sudah dapat hidayah menjadi orang yang beriman. Tetapi bagaimana dalam sehari-hari kita ini, 24 jam kita itu penuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu zuhur, istirahat dari pekerjaan, ingat Allah memanggil kita. Kita bekerja ini tujuannya apa? Mencari nafkah, mencari rezeki. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita memenuhi panggilan salat, mari kita memenuhi ajakan untuk mendapatkan kemenangan di dunia ini sebelum mendapatkan kebahagiaan kemenangan yang sesungguhnya di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah seandainya masih ada yang kadang tertinggal salatnya, mudah-mudahan setelah ini berjanji pada diri kita masing-masing, memohon ampun kita kepada Allah yang sudah berlalu. Kita sudah di tahun 2022, maka sudah ada harus perubahan di dalam hidup kita. Harus ada peningkatan. Yang kemarin sholatnya
sudah dilaksanakan, tidak ada yang tinggal 5 kali sehari semalam, tapi masih sering sholat sendiri, terlebih yang bapak-bapak, diusahakan di tahun ini naik levelnya sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena bapak-bapak yang sholat di rumah itu adalah bapak-bapak yang solehah, ya, bukan bapak yang soleh. Bapak yang soleh sholatnya di mana? Di masjid, sholat berjamaah. Karena yang di rumah kebanyakan yang sholat yang ibu-ibu yang solehah. Maka kalau ada masih usahakan, insya Allah orang-orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah diberikan jaminan, yazilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, dibangkitkan kita oleh Allah. Bagaimana kondisi kita dibangkitkan? Kata baginda Rasulullah di hadapan Sayyidah Aisyah, yuhsyarun nasu yauma idzin hufatan uratan ghurla. Manusia nanti dibangkitkan, kata baginda Rasul, tak memakai alas kaki. Jadi kalau kita ke masjid, keluar tak ada alas kaki, santai-santai saja, ya. Ada orang yang senang dengan sendal kita. Alhamdulillah, ada yang suka. Insya Allah nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Yang masalah kalau sendal kita tak pernah nampak di masjid. Nah, itu musibah. Kalau kehilangan sendal di masjid, alhamdulillah, ikhlaskan sedekah. Mungkin ada orang yang butuh, mungkin ada orang yang sudah mengincar-ngincar, oh sendal bapak ini kok bagus sekali, di mana belinya ya? Nah, kita ikhlaskan, insya Allah akan diganti oleh Allah. Nanti dia akan menjadi saksi di akhirat. Ini sendal dulu yang pernah dibawa ke Masjid Al-Muddathir untuk salat berjamaah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan tak memakai alas kaki, uratan, tak memakai sehelai benang pun, tak memakai baju kita. Nah, mendengar ini Sayyidah Aisyah, seorang wanita yang luar biasa, Ummul Mukminin, dia adalah ibu-ibunya kita orang-orang yang beriman, adalah wanita yang pemalu luar biasa. Di antara salah satu istri-istri Rasulullah yang punya kedudukan, yang bahkan ayat Al-Quran 20 ayat turun hanya untuk membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan fitnah hadithul ifk, cerita yang masyhur yang kita kenal. Nah, kalau belum tahu ceritanya, insya Allah nanti di pengajian berikutnya kalau mau diceritakan kita ceritakan. Mendengar ini apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalaulah kita dibangkitkan tak memakai pakaian, maka laki-laki menengok ke perempuan, yang perempuan menengok ke laki-laki. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, la yahummuhum dzalika. Manusia nanti di padang mahsyar tak sempat berpikir seperti kita berpikir di dunia. Al-amru asyaddu min dzalik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kondisi hari itu menegangkan. Nah, kalau kita lihat video orang kena tsunami bagaimana berhamburannya luar biasa, datang erupsi Gunung Semeru, orang berlari luar biasa. Di padang mahsyar jauh lebih dahsyat daripada kondisi itu. Panas luar biasa, matahari sejengkal di atas kepala kita. Nah, kita masing-masing bingung, sibuk. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana orang tak ingat lagi siapa dulu saudaranya yang semasa hidupnya di dunia. Tidak hanya demikian, wa ummihi wa abi, bahkan dia tak sempat pikir mana ayahku, mana ibuku. Wa sahibatihi wa bani, pasangannya tak ingat juga lagi mana istriku, mana suamiku. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu orang sibuk memikirkan urusannya masing-masing. Kemana ini akan dibawa oleh Allah? Bagaimana kehidupan kita ini? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan amalan kita? Maka tapi ada di hari itu tidak ada naungan, ada naungan dari Allah. Siapa di antara orang yang mendapat naungan? Kata baginda Rasul, rajulun, seorang hamba Allah, manusia laki-laki lebih utamanya, qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengar azan, pikirannya langsung bagaimana datang memenuhi panggilan azan untuk salat berjamaah. Kata baginda Aisyah juga, Rasulullah kalau sudah mendengar azannya Bilal, bagaimana raut wajah Rasulullah?
ka'annana la na'rifuhu wa ka'annahu la ya'rifuna. Seolah-olah baginda Rasul itu tak kenal siapa kami ini yang sedang duduk bersama Rasul, dan kami juga seolah-olah tak kenal siapa Rasulullah SAW ini. Maknanya apa? Rasulullah langsung pikirannya memikirkan bagaimana kemudian datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara 8 orang-orang atau golongan yang kemudian bisa membebaskan dari sifat kikir dan sifat banyak mengeluh, yang utama ini adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, ya, daimun, selama-lamanya. Tak ada lagi istilah sholat itu kapan maunya, tidak. Sholat itu selama-lamanya. Apalagi kita yang laki-laki ini tak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, kalau ibu-ibu kita masih ada, nah, karena diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap 1 bulannya ada jatahnya untuk kemudian tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kalau kita laki-laki, tak ada alasan kita meninggalkan sholat. Kapan datang waktunya, maka datanglah kewajiban kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saja kiranya Bapak Ibu yang pertama yang kita bahas. InsyaAllah kalau panjang umur, berikan rezeki, berjumpa lagi di pengajian selanjutnya, kita jelaskan yang golongan-golongan yang berikutnya. Kalau ingin segera tahu, silahkan nanti buka surah Al-Ma'arij, cari ayat 20, ayat 19 sampai ayat 35, baca terjemahannya. InsyaAllah sedikit banyak kita sudah dapatkan siapa golongan-golongan tersebut. Karena setelah ini ada santunan anak yatim. Nah, maka kita cukupkan pengajian kita sampai jam 7.30. Nah, karena sebentar lagi masuk waktu Isya. Ini saja kiranya. Sepertinya tak ada tanya jawab ya. Kalau tanya jawab habis waktu nanti. Nah, nanti selesai sholat Isya ada yang mau dibincangkan, boleh. Kami siap duduk-duduk di sini sambil ngopi-ngopi juga, boleh juga ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nah, di sini juga ada ustaz-ustaz kita nih, Ustaz Desnedi, boleh ditanya juga. Ustaz Yasril, beliau juga ustaz kita. Alhamdulillah kita tinggal di lingkungan yang banyak ustaz-ustaznya, itu akan memberikan keberkahan dan rahmat bagi kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma tsabbitna 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana waj'alna muqimas salati min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.